apakah ada Misalnya ini pasien pos kecelakaan lalu lintas ya, pasien pos KLL, ada luka di area wajah, ada luka lecet-lecet ya, area wajah, area tangannya, kedua tangan, sama di kaki. Di sini juga ada kebiruan ya, kebiruan di area dada kanan atas. sebelumnya Ibu, setelah saya baca rekam medis tersebut, rekam medis Ibu terjadinya kecelakaan ya Ibu. Kalau boleh tahu ada bagian yang saya udah tahu bagian Belum tahu. oh, belum. Sebelumnya ini ada rasa sakit belum Ibu, di daerah tertentu? Ada yang harus di kanan saya. Nggak usah. Untuk nyerinya ini Ibu merasakannya dari angka 0 sampai 10, di mana 0 itu nggak ada nyeri, 10 itu sangat nyeri. Untuk nyerinya PQRST, nyerinya PQRST. sebelumnya kalau boleh tahu sakitnya di bagian mana Ibu? Di bagian mana aja? Dada, tangan ada Ibu? Kalau di kaki kalau boleh tahu? Ambil dilihat kakinya, ya Ibu. Kalau kaki bagaimana Ibu? Apanya? Sakitnya kalau dari angka 0 sampai 10? Tidak. Baik. Kalau untuk sakitnya itu bagaimana Ibu? Seperti tusuk-tusuk atau diremas atau seperti apa? Kalau yang dada atas ini saya ditusuk pisau gitu sih. Kalau di tangan? Nyari-nyari aja dulu. Dulu aja. Kalau di kaki bagaimana Ibu? Sama. Kalau boleh tahu untuk skala nyerinya itu munculnya bagaimana? Hilang timbul atau terus-terusan? Iya, yang timbul. Hilang timbul yang kalau boleh tahu waktunya itu berapa lama kalau misalnya dari nyerinya itu? 1 menit. Semenit ya langsung timbul lagi sih. Semakin nyeri ketika dia melakukan apa? Iya, kalau misalkan itu nyerinya tuh timbul saat apa? Saat bergerak atau bergerak? Saya bergerak. Iya. Nyeri udah, kemudian apa lagi anamnesanya? Kelemahan lokasi aja aktivitas. Lokasi, kemudian riwayat penyakit muskuloskeletal sebelumnya. Ada riwayat sakit tulang atau Iya, sendi. sebelumnya Ibu ada riwayat sebelumnya ada sakit tulang atau fraktur atau ada yang lain? Ada ya. Terus apa lagi anamnesanya? Riwayat sosial. Kalau riwayat sosialnya bagaimana Ibu di bagian rumah, di lingkungan itu bagaimana Ibu? Saya ibu rumah tangga Ibu biasa rumah tangga aja. aja. Ya sehariannya cuma masak, cuci. Kerjanya itu aja ya. Capek-capek Terus kuliah apa lagi jadi sosialnya? rumah tangga. Ibu ada minum alkohol atau kayak minum yang lain atau ada obat-obatan gitu Ibu ada? Paling obat hipertensi. Hipertensi aja. Untuk kalau misalnya diabetes gitu ada? Nggak ada. Apalagi riwayat sosialnya yang belum. Aktivitas waktu luang ya, aktivitas waktu luang dan hiburan. Dia biasanya ngapain? Kalau liburan misalnya ada waktu, misalkan Ibu kan tadi ibu rumah tangga kayak gitu, Ibu misalkan ada waktu luang Ibu melakukan apa? Atau misalnya liburan bersama keluarga kayak gitu Ibu? Nonton TV aja. Atau TV aja. Kalau misalnya keluarga misal keluar rumah atau gitu ada Paling ke taman. ke taman aja ya. Oke. Terus apa lagi? Nggak pernah tidur. Kayak gini sebelumnya ada faktor yang memberatkan atau kelelahan gitu nggak Ibu? Kan di rumah kan, misalnya Ibu kayak merasa adanya memberatkan diri gitu kan, nyapu, ngepel atau nyuci baju. Paling kalau nyuci gitu sih kan ngangkat ember berat-berat.
Tapi sebelumnya tadi belum ada itu ya, nggak ada riwayat ya. Kalau boleh tahu sakitnya di mana? Apakah pinggang, tangan atau Udah kan tadi sakitnya di mana? apa mau nanya pas bagian memberatkan? Oh, Ya di sini olahraga biasa. terus sampaikan yang akan kamu lakukan. Baik, di sini saya akan melakukan atau mengkaji ibu untuk melihat kekuatan otot ibu, sendi ibu, dan juga untuk melihat apakah adanya patah tulang atau fraktur seperti itu. Apakah ibu bersedia? Untuk waktunya mungkin 10 sampai 15 menit. Ya, Ibu nyamannya tidur atau duduk, Ibu? Tidur aja. Kan ada yang kaji berdiri. tadi gimana? Duduk dulu. Ya, kita duduk dulu pasiennya. Baik, Ibu boleh duduk terlebih dahulu. Sebelumnya Ibu bisa Pusing, tanya pusing nggak? Ibu ada pusing. Ibu ada pusing atau ada keluhan lain? Berdiri mulu. Belum makan mau. Buat melihat toleransi pasien ketika duduk ya, itu pusing nggak gitu. Kalau duduk seperti ini nyaman Bu? Nyaman, oke. Coba sekarang kakinya ke bawah, diancung-ancungin, coba pelan-pelan aja. Ya, kita periksa dulu ya Bu. Periksa, dilihat anteriornya. Ya, di anteriornya dilihat apa aja yang dilihat. Ya, dilihat posturnya ya. Posturnya bagaimana duduknya? Gitu, apakah ada kifosis, lordosis, skoliosis? Oh, normal ya, nggak ada. Kemudian simetris nggak bahunya? Oke, kemudian ke area posterior, perawatnya ke area posterior. Ibu saya periksa area belakang dulu ya Bu. Ibu nggak pusing kan? Ya, jangan sampai jatuh ya Bu. Ya, dilihat kesimetrisannya ya, diperiksa untuk posturnya. Oke, sudah ya, duduk ya. Kemudian Berdiri. minta untuk berdiri. Diukur apa? Tinggi badan. Ya, diukur berat badan dan tinggi badannya. Apakah Ibu untuk berdiri kuat atau bagaimana? Dibantu jangan sampai jatuh ya. Coba jatuh. Timbangannya sudah disiapkan ya sebelumnya ya tadi ya. Kita timbang dulu Bu berat badannya ya. Ini kan udah ada timbangannya, pura-puranya. Untuk berat badannya 43 ya Ibu. Untuk tinggi badannya 160. Oke. Nah pas berdiri dilihat apa aja ketika berdiri? Kemampuan berdiri. Kemampuan untuk mentoleransi berat badannya gitu ya. Pasiennya ada gangguan keseimbangan apa enggak. Nah ketika dia dari duduk ke berdiri, kita lihat juga dia ada mudah apa enggak dia dari duduk ke berdiri, atau dia harus berpegang kursi dulu pelan-pelan gitu, atau dia langsung bisa berdiri. Nah kalau dia berpegangan di sini ya dengan pelan-pelan, berarti dia resiko tinggi jatuh, harus dipakaikan gelang bumi. Oke, udah ya. Kemudian dari berdiri, kemudian apa pemeriksaan selanjutnya? Ada boleh Ibu berjalan pelan-pelan saja. Sambil didampingi, sambil dipegang, nanti beresiko jatuh pasiennya. Pusing nggak Bu? Enggak, oke. Ya, berdiri sendiri kamu mendampingi dari sampingnya, dilihat pasiennya seimbang apa enggak. Ya, ketika dia berjalan ada gangguan keseimbangan apa enggak. Pasiennya mampu berjalan ya. Boleh duduk lagi Bu. Tiduran ya Ibu. Boleh duduk lagi. Enak. Nyaman Ibu? Oke, baik, selanjutnya kita infeksi orang otot. Kemudian inspeksi ya, inspeksi dari head to toe.
Dilihat area tulang dan area ototnya dari kepala sampai kaki. Dilihat dulu di kepalanya, ya ada luka atau tidak. Kemudian di area tangannya, bagaimana kontraksi ototnya, ya apakah ada pembengkakan apa enggak, ya apakah ada atrofi atau enggak di tangannya, gitu, ada kelainan atau enggak di tangannya. Di area kakinya juga dilihat, ya ada penonjolan tulang atau enggak. Terus apa lagi yang dilihat? Ada luka, ada penonjolan tulang. Ada fraktur terbuka atau tidak, ya. Terus kakinya, kalau pada pasien stroke berisiko untuk apa? Kaki nggak bisa bergerak. Kekakuan, terus kakinya yang Drop begini foot, disebutnya foot apa? drop, foot drop. Foot drop, ya. Pasiennya ada foot drop atau enggak? Kalau pasiennya foot drop berarti nanti diberikan ini ya, papan yang keras, gitu ya, papan yang keras untuk mengganjal kakinya, ya, agar tidak mengalami foot drop. Ada atrofi apa enggak, ya, misalnya ada atrofi di ekstremitas di kaki sebelah sini, misalnya sebelah kiri, gitu ya, itu dicatat juga. Inspeksi, kemudian setelah inspeksi palpasi, lakukan palpasi. Apa yang dipalpasi? Otot dan juga persendian, ya, head to toe. Oke, silakan. Sebelumnya maaf ya Ibu, saya izin. Maaf ya. Apa yang perlu diperhatikan ketika akan melakukan palpasi terkait dengan etis? Privacy udah kan, tadi godanya udah ditutup kan? Iya, minta izin ke pasien. Kalau misalnya sendiri boleh minta teman keluarga atau teman. Tuh, ya, apalagi kalau yang berbeda jenis kelamin ya. Ya. Lakukan palpasi di ekstremitas ini, ekstremitas atas kamu lakukan palpasi di area ototnya, ya. Di sini kamu palpasi, diperiksa tonus ototnya, kemudian bawah kamu palpasi bawahnya, ya, yang gentle, yang palpasinya yang gentle. Ini, Luka berarti pelan-pelan. ya, kalau ada luka ya pelan-pelan sambil dilihat ekspresi wajahnya, ada nyeri atau tidak. Yo, silakan. Oke, Ibu. Nyeri nggak Bu, gitu, sambil ditanyakan. Nyeri nggak Bu? Oh, yang di situ nyeri ya, Nyeri nggak, Bu, pelan-pelan di ya sini? Bu. Enggak, di sini nyeri Ibu. Enggak, di sini ada nyeri Ibu. Di sini nyeri Ibu. Oke, Bu. Nah, enggak, perut enggak. Ini sebelah kanan ada atrofi ya, misalnya ya. Ini lebih mengecil nih, ya. Sebelah mungkin terutama pada pasien-pasien yang hemiparase ya. Hemiparase kanan misalnya, dia akan mengalami atrofi ekstremitas tubuh bagian kanan. Area kaki, Ada nyeri Ibu. di area pahanya nyeri nggak Bu? Kalau di Enggak. bagian tulang sini sakit Ibu. Ada sakit Ibu. Sakit bagian apa nyeri? Ada nyeri Ibu di bagian ini ujung kaki. Di bagian kanan pahanya apa nyeri Ibu? Sambil di persendiannya juga ya, persendiannya sambil dilihat ada tanda-tanda peradangan atau enggak, ya, ada kemerahan atau enggak gitu, misalnya di jari tangannya ini kan persendian juga ya, dilihat ada peradangan apa enggak dan jari apa enggak gitu ya. Ada nyeri Ibu di bagian lutut. Di bagian tulang bawah sini ada nyeri? Ada nyeri Ibu. Ke bagian pergelangan kaki ada nyeri Ibu. Di bagian punggung kaki ada nyeri. Ya sudah, kemudian setelah palpasi apa? Rom nggak apa-apa, sambil tiduran aja. Boleh Ibu gerakin tangannya
jari ujung kaki dulu, ujung tangan dulu. Apakah Mulai dari kepala dulu. bisa nengok ke kanan ibu lehernya? Kalau ibu balik lagi ibu. Sakit nggak Bu? Enggak, oke, bisa maksimal ya. Kalau ke kiri ibu, apakah sakit? Enggak. Enggak. Kalau menunduk bisa ibu. Sakit nggak ibu? Enggak. Di bagian sini. Bagian tangan ya. Untuk alat tangan apakah bisa diangkat ibu? Apakah ada sakit? Enggak ada. Oke. Kalau menekuk ibu, Nah, di tangannya, karena kita ingin melihat ROM, minta pasiennya untuk untuk ekstensi ini ya, ekstensi maksimal ya. Coba diangkat begini Bu. Sakit nggak? Enggak. Nah, berarti dia bisa maksimal. Nanti yang sebelah kanan dibuat nggak maksimal ya. Ya, ini bisa maksimal nih ya. Oke. Oke, kemudian begini Bu, begini ke samping. Ya. sakit nyeri ibu? Nggak ada. Oke, boleh balik lagi. Untuk pergelangan tangannya apakah boleh di Fleksi dulu, fleksi, diperiksa fleksinya. Dia bisa fleksi maksimal apa enggak gitu ya. Karena nggak semua pasien bisa fleksi maksimal ya. apakah ada nyeri ibu? Maupun ini? Oke, boleh. Untuk bagian pergelangan tangannya apa boleh ditekuk seperti ini ibu? Ada nyeri? Nggak ada. Kalau diputar gitu bisa ibu pergelangan tangannya, apakah ada sakit? Nggak ada. Kalau untuk jari-jarinya apakah boleh ditekuk seperti ini ibu? Ada sakit? Tidak. Kalau misalkan di ujungin kayak gini apakah bisa sakit tidak ibu? Oke. Untuk sebelah Nanti selesaikan dulu yang sebelah sini. Karena nanti kalau pas kamu mau meriksa sebelah sana, kamu ke sana. berarti di ujung. Ya. Untuk kakinya boleh diangkat ibu, apakah ada sakit sampai maksimal? Apakah ada nyeri? Boleh. Enggak. Untuk ditekuk bisa ibu? Ada sakit? Tidak. Tidak. Kalau dikesampingkan bisa ibu? Sakit tidak ibu? Oke. Untuk pergelangan kakinya boleh ditekuk ini ibu? Ya. Ada sakit tidak ibu? Kalau misalnya di ini sakit nggak ibu? Kalau jarinya dicengkram sakit? Oke. Saya akan ke sebelah kanan ibu. Ya, untuk diangkat ya Bu ya. Coba ya. Nah, kalau pasiennya kesakitan dibantu ya. Sakit Bu. Sakit. Udah segini, ini udah nggak bisa lagi ya. Maksimalnya segini ya. Iya. Oke, maksimalnya segini ya. Nanti dicatat ya untuk ekstensi bahu dia bisanya berapa derajat ya. Kalau seperti ini berarti dia berapa derajat? 30 derajat saja yang harusnya dia bisa ekstensi maksimal ya 180. Ya, oke. Kemudian difleksikan. Kalau ditekuk ini Ditekuk. bagaimana? Nyeri. Nyeri sampai sini aja atau bisa Segini. segini aja? Oke, berarti 19 Hmm? derajat dulu. Ya, dia hanya bisa 70 berapa nih segini? 45. Ya 45 derajat. 45 Dia hanya bisa derajat. 45 derajat yang harusnya dia bisa maksimal. Kalau misalkan dikesampingkan apa bisa ibu tangannya? Nyeri. Nyeri, tapi kalau segini apakah bisa? Apa Iya segini Segini. doang. 20 derajat? Kalau untuk pergelangan tangannya apakah bisa diputar atau ditekuk seperti ini ibu? Apa nyeri juga? Iya lumayan. Nyeri juga. Udah mati. Coba ditekuk, digenggam Bu. Biasanya genggamnya dia nggak bisa Kalau gua maksimal pencet ya. genggamnya Maksudnya aja. hanya bisa segini aja gitu. Segini aja ya Bu ya. Iya. Ya, nanti kita latihan ya Bu ya. Kita latihan biar Ibu bisa menggenggam maksimal ya. Kaki. Untuk kakinya apakah bisa diangkat ibu kayak tadi? Ada nyeri ibu? Oke, baik. Kalau untuk ditekuk apa bisa ibu? Ada nyeri? Kalau untuk dikesampingkan apakah bisa? Tapi nggak full. Nggak full ya? Kalau untuk pergelangan kakinya bagaimana ibu? Apakah bisa di sakit tidak ibu? Kalau di seperti ini sakit. Kalau untuk jari-jarinya boleh dicengkram, sakit tidak, ada nyeri nggak ibu? Oke, baik. Setelah memeriksa ROM, memeriksa apa? Kekuatan otot. Kekuatan otot. Sekarang periksa kekuatan ototnya.
Gak apa-apa sambil ini Oh, ini aja. aja. Tiduran aja nggak apa-apa. Tangannya boleh, ini saya akan lakukan kekuatan otot di mana nanti ibu akan melakukan gaya gravitasi, nanti tangan saya akan menahannya. Apakah ibu bisa melawan gravitasi dari tangan saya ya, ibu? Boleh dari ujung sini ibu ya, apakah bisa diangkat? Boleh didorong lagi, apakah bisa? Apakah bisa? Nah, kalau ekstremitas atas mana yang diukur? Dari ini sampai sini. Ada berapa bagian? 4. Coba bagi 4 bagian tuh mana aja? 1, 2, terus tangan sama ini. Ya. 1, 2, 3, 4. Berarti kamu mau mengukur yang mana dulu? Yang bagian Bagian pertama dulu. Kalau mau mengukur bagian yang pertama gimana caranya? dilawan gravitasinya. Gimana caranya? Coba. Ditahan gini terus ibunya gerakin ke atas gitu. Coba. Boleh ibu diangkat tangannya? Boleh lagi, apakah nyeri ibu? Nyeri. Oke. Baik, boleh turunin lagi itu ke bagian sini ibu ya. Boleh diangkat seperti tadi. Terus lawan, apakah sakit ibu? Sakit. Oke. Oke, turunkan lagi ibu ya. Terus untuk telapak tangan ini apakah boleh diangkat juga ibu? Apakah sakit? Sakit. Oke, baik. Sebelumnya untuk bagian jari boleh genggam tangan saya ya ibu. Tahan ya Bu ya, gitu. Kamu bilang minta tahan. Tahan ya ibu ya. Boleh ditahan terus. Oke, ada nyeri ibu. Oke, Berarti berapa nilainya tadi? kalau ini bisa 3 ibu. Gimana cara menyampaikan hasil pengukuran kekuatan otot? Oh baik. Untuk penguatan otot tadi dari yang bagian atas sampai bawah ini ibu bisa melakukan melawan gravitasi, namun tidak semaksimal biasanya tangan ibu. Iya, nilainya berapa berarti? 3. Tiganya tuh sebelah mana aja? 3 bagian sini, lalu bagian sini. Kalau ini cuma bisa genggam kayak gini pelan doang, jadi 3 juga ibu. Jadi gimana cara mendokumentasikannya? Jadi setelah melakukan Tiga, 3 itu berarti dia ini ya nggak bisa melawan tahanan kamu ya? iya, dia cuma ngangkat doang, tapi kalau untuk dihitung lagi nggak bisa ibu. Oh nggak bisa, oke. Hanya bisa melawan gaya gravitasi aja ya Iya. tadi ya? Oke, ya. Terus untuk Oke. boleh ditahan ya ibu tangan saya, apakah bisa angkat ibu? Oke, boleh dipotong lagi ibu. Terus bagian sini ya ibu, boleh diangkat, ditahan ya ibu bagian tangan saya. Oke, untuk bagian sini boleh ibu dorong, apakah bisa ya ibu? Boleh dorong. Atau begini, kamu di sini, nah ibu dorong tangan saya ya, gitu. Kamu nah, gitu. Oke, untuk bagian sini dicengkramkan ibu ya. Kayak tadi, ibu dorong ya tangan saya ya, pakai jarinya ibu ya, dorong bu. Nah, Untuk ukurannya 5 karena bisa mendorong gravitasi. oke. Ya, itu kekuatan otot. Sekarang yang sebelah sini, yang sebelah kiri. Nah, kalau yang sebelah kiri kan dia. Nah, sambil kamu merasakan kekuatan ototnya, kamu merasakan itu yang kamu rasakan adalah sebelah sininya. Tanganmu ini, tangan kamu ini merasakan kekuatan otot di sebelah sini, di sini, dan di sini. Bagaimana kekuatan otot di area atas, area lengan bawah, telapak tangan dan juga genggaman jarinya. Kuat apa enggak? Tahan ya ibu. Ini jangan kamu pegang karena buat melihat dia bisa ngelawan gaya gravitasi apa enggak. Tahan ya ibu. Oke, baik. Nah, nilainya berapa? 5. Ya, karena di sini kuat ya, di sini kuat, yang di bawah kuat, telapak tangan kuat, di jari-jari tangannya juga kuat. Oke. Baik, untuk di kaki langsung semuanya juga ibu. Atau Iya. satu. Kalau di kaki bisa langsung semuanya enggak? Enggak. Enggak bisa, jadi harus satu-satu. Boleh diangkat ibu kaki ininya. Tahan ya ibu. Oke, turunkan lagi. Boleh angkatnya, ditahan ya ibu. Oke, ibu boleh didorong aja di kaki di tangan saya. Oke, boleh. Di jari-jari juga boleh ibu.
gitu, nilainya 555. Oke. Udah? Udah ya, udah selesai ya? Ya. Terus diterminasi. Oke, baik. Setelah kita tadi saya mengkaji bagian seluruh tubuh ibu, terdapat kekuatan otot ibu di bagian sebelah kanan ibu, di mana di bagian tangan itu ibu mengalami adanya penurunan kekuatan otot, di mana penilaiannya itu ada 33, yang dimana ibu tidak bisa melawan tangan saya ibu. Untuk bagian tangan kiri, lalu kaki kiri dan juga kaki kanan ibu untuk nilai kekuatan ototnya masih bagus, yaitu 5 ya, yang dimana ibu bisa melawan tahanan tangan saya seperti itu. Perasaannya gimana perasaannya? Bagaimana setelah kita melakukan tindakan tadi, apakah ibu ada respon ibu bagaimana, ada keluhan sakit atau bagaimana ibu? Di tangannya. Oke, baik. Untuk setelah saya melakukan ini, saya pamit undur diri ibu. Untuk mungkin nanti ada teman saya lagi yang kesini untuk melakukan perawatan untuk tubuh ibu.